Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Suarso, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 82 Lubuk Linggau. Di sini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Berikut perkenalkan profil fasilitator dan pengajar praktik. Terdapat pertanyaan pemantik dari koneksi antar materi. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional di modul 2.2 ini, saya menjadi lebih paham tentang pembelajaran sosial dan emosional yang menjadi salah satu cara untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Hal ini sangat mendukung keterampilan dan sikap saya sebagai pemimpin pembelajaran, karena dalam pembelajaran saya tidak hanya fokus materi pembelajaran saja, tetapi juga memperhatikan dan memahami sosial emosional para siswa. Bisa dikatakan dengan memahami pembelajaran sosial emosional ini, saya tidak hanya memperhatikan pengetahuan siswa, tetapi juga memperhatikan isi hatinya, watak atau karakternya. Pertanyaan pemantik kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mewujudkan pembelajaran yang berhamba kepada murid. Pembelajaran ini bisa dikatakan sebagai pembelajaran yang berpihak kepada murid. Salah satu contoh pembelajaran yang berpihak kepada murid adalah pelaksanaan pembelajaran sosial emosional. Jadi guru tidak hanya fokus materi saja, namun juga harus peka terhadap kondisi sosial emosional murid, sehingga murid bisa mengikuti pembelajaran dengan rasa aman, nyaman, dan tentunya bahagia. Kaitan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Modul 2.2 sangat terkait dengan isi modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Dengan memahami dan memiliki nilai dan peran guru penggerak, seorang guru akan lebih mudah dalam menerapkan pembelajaran sosial dan emosional. Pengalaman menerapkan pembelajaran sosial dan emosional juga dapat mengasah dan meningkatkan nilai dan peran guru penggerak. Kaitan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.3 visi guru penggerak. Pembelajaran sosial dan emosional akan sangat mendukung visi guru penggerak yang merupakan materi di modul 1.3. Salah satu cara untuk mewujudkan visi guru penggerak adalah menerapkan pembelajaran sosial dan emosional yang dapat meningkatkan kompetensi murid dalam sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kaitan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.4 budaya positif. Keterkaitan budaya positif dengan pembelajaran sosial dan emosional dapat dilakukan dengan beberapa cara oleh guru, di antaranya dengan pembelajaran eksplisit, integrasi dalam pembelajaran, dan menciptakan iklim kelas dan sekolah. Semua itu akan sangat mendukung budaya positif di sekolah yang sudah dipelajari di modul 1.4. Kaitan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan pembelajaran sosial dan emosional akan sangat mendukung pembelajaran berdiferensiasi, yakni dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Guru akan memberikan pembelajaran yang lebih bermakna kepada murid. Berikutnya saya akan menyampaikan pengalaman dan pemahaman saya hingga tahap ini. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran yang saya laksanakan selama ini sudah baik dan memperhatikan kondisi sosial emosional anak serta perkembangan fisik maupun psikis anak, sehingga saya merasa berada pada zona nyaman, tidak melakukan upgrade ilmu ataupun belajar hal-hal baru. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran yang saya lakukan belum sepenuhnya mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran, dan masih jauh dari pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid. Saya akan menerapkan kegiatan yang melatih kesadaran penuh di awal.
belajar dapat mengubah karakter secara psikologis sehingga anak memiliki kesadaran diri yang tinggi dalam mengelola emosi, berelasi, dan mengambil keputusan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yakni kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh dengan menggunakan teknik stop. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Untuk murid, memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Selain itu, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktik guru dan gaya interaksi yang lebih ramah. Untuk rekan sejawat, mereka menjadi contoh yang baik dalam penerapan pembelajaran berbasis kompetensi sosial dan emosional. Kemudian bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang inklusif serta mendukung perkembangan sosial dan emosional murid. Itulah tadi paparan dari saya pada koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih, salam dan bahagia guru penggerak. Semoga tergerak, lekas bergerak, mari menggerakkan.